Perkenalkan, nama saya Putra Fretia Samuel Tangel, NIM 1854140, mahasiswa jurusan Matematika, kelas Tatmat 2. Pada saat ini saya akan membuktikan center limit theorem atau dari limit pusat. Jika X1, X2 sampai Xn adalah sampel acak dari distribusi dengan min sama dengan pi dan ragam sigma kuadrat kurang dari tak hingga, maka limit distribusi dari Zn adalah normal baku. Jadi Zn sama dengan pi x bar kurang pi per sigma per akar n sama dengan sigma x per n kurang pi per sigma per akar n sama dengan sigma x kurang n dikali pi per n dikali sigma per akar n sama dengan sigma xi kurang n dikali dengan pi per sigma dikali akar n adalah normal baku. Jadi Zn konvergen Z di 0,1. Kita masuk pada pembuktian. Di sini kita mengasumsikan fungsi pembangkit momen ada. Jadi mxt sama dengan E dipangkatkan T kali X sama dengan E dipangkatkan T kuadrat per 2. Jadi MT sama dengan M X kurang Pi dikali M X kurang Pi T. Jadi E pangkat T dikali X kurang Pi sama dengan, sesuai dengan definisi fungsi pembangkit momen, maka integral E T X E pangkat T X kurang Pi dikali Fx dx sama dengan integral E pangkat Tx dikali E pangkat min T kali Pi Fx dx. Maka di sini E pangkat min T Pi dikeluarkan, jadi E pangkat min T Pi kali integral E pangkat Tx Fx dx. Integral E pangkat Tx Fx dx ini sama dengan mxt. Jadi kita substitusikan nilai mxt sama dengan E pangkat min T Pi dikali E pangkat T kuadrat per 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai M0. Di sini T-nya sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai 0 ke nilai T. Jadi E dipangkatkan 0 dikali dengan Pi sama dengan 0. Lalu E dipangkatkan 0 kuadrat per 2 sama dengan 0. Jadi E pangkat 0 dikali E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi nilai M0-nya sama dengan 1. Di sini catatan MXT sama dengan E T pangkat T kuadrat per 2. Jadi turunan dari turunan pertama dari MXT yang T-nya bernilai 0 sama dengan Pi, dan turunan kedua dari MXT itu akan bernilai sigma kuadrat ditambah dengan pi kuadrat. Nah, lalu kita mencari nilai M turunan pertama dari MT. Jadi di sini kita misalkan U sama dengan E pangkat min T Pi dan V sama dengan E pangkat T kuadrat per 2 atau M X T. Ya. Jadi turunan pertama dari U sama dengan min Pi E pangkat min T Pi, dan turunan dari V adalah MX aksen T. Nah, jadi kita substitusikan ke turunan pertama dari MT. Maka U aksen V
ditambah dengan V aksen U sama dengan min P dikali E min T pangkat min P dikali dengan V atau MX T ditambah dengan V aksen MX aksen T dikali dengan U E min T P sama dengan ini kita cari, ini adalah turunan pertama dari MT. Jadi kita mencari M yang di sini kita mencari T yang bernilai 0. Jadi kita substitusikan nilai T sama dengan 0. Jadi min P dikali E pangkat min 0 dikali P dikali MXT E dipangkatkan 0 kuadrat per 2 ditambah di sini turunan pertama dari MXT adalah yang turunan pertama yang bernilai 0 adalah dari MXT adalah P, maka ditambah P baru dikali dengan E dipangkatkan 0 dipangkatkan min 0 kali P. Ini sama dengan min P dikali dengan E pangkat 0 dikali dengan E pangkat 0 ditambah dengan P dikali dengan E pangkat 0 sama dengan min P tambah P sama dengan 0. Lalu kita mencari turunan kedua dari MT. Sini turunan kedua dari MT sama dengan P kuadrat dikali E pangkat min T P kali MXT dikurang dengan P dikali E pangkat min T P dikali MX aksen T dikurang dengan P dikali E pangkat min T P dikali dengan MX aksen T lalu ditambah dengan E pangkat min T P dikali dengan turunan kedua dari MXT sama dengan P kuadrat dikali E pangkat 0 kali E pangkat 0. Ini E pangkat 0 didapat dari mensubstitusikan nilai T sama dengan 0. Jadi P kuadrat dikali dengan E pangkat 0 dikali E pangkat 0. Ini disubstitusikan 0 maka E pangkat 0. Ini MXT adalah ini disubstitusikan T-nya sama dengan 0, maka dapat E pangkat 0 dikurang dengan P dikali E pangkat 0. Ini substitusikan nilai T sama dengan 0 dikali dengan P MX aksen T itu sama dengan P lalu dikurang dengan P dikali dengan E pangkat 0 kali P tambah E pangkat 0 dikali dengan ini nilai turunan kedua dari MXT sama dengan 0 itu sama dengan sigma kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Maka ditambah dengan dikali dengan sigma kuadrat tambah P kuadrat. Maka sama dengan P kuadrat dikurang dengan P dikali P kurang P dikali P tambah sigma kuadrat tambah P kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang dengan P kuadrat ditambah sigma kuadrat tambah P kuadrat. Lalu kita operasikan, hasilnya sama dengan sigma kuadrat. Oke, kita lanjut. Penguraian MT berdasarkan deret Taylor untuk C kurang dari 0 lebih dari T. Maka MT sama dengan M0 ditambah M aksen 0 T per 1 faktorial tambah M
turunan kedua dari M psi T kuadrat per 2 faktorial. Sama dengan 1 M0. M0 di sini adalah 1. Nilai M0 dan nilai M aksen 0 itu adalah 0 dan ini tetap. Jadi kita M0 sama dengan 1 ditambah dengan 0 ditambah dengan M turunan kedua dari M kuadrat psi T kuadrat per 2 sama dengan 1 ditambah ini hasilnya sama dengan 0. Ini hasilnya sama dengan 0 ditambah dengan M turunan kedua dari M psi T kuadrat per 2. Jadi MT sama dengan 1 ditambah T kuadrat dikali sigma kuadrat per 2. Ini kita jumlahkan ke yang di sini. Jadi M turunan kedua dari M psi T kuadrat dikurangi dengan ini. T kuadrat kali sigma kuadrat per 2. Karena sama penyebut jadi bisa langsung dikurangi. Jadi MT sama dengan 1 ditambah T kuadrat kali sigma kuadrat per 2 tambah dengan ini kita faktorkan, kalau kita keluarkan T kuadrat. Jadi M turunan kedua dari psi dikurangi dengan sigma kuadrat dikali dengan T kuadrat per 2. Kita faktorkan. Sama dengan 1 ditambah M atau ini atau sama juga dengan 1 ditambah M turunan kedua dari psi T kuadrat per 2 ditambah dengan T kuadrat dikali dengan sigma kuadrat per 2 kurang sigma kuadrat dikali T kuadrat per 2. Ini sama. Kita lanjut. Diketahui Zn sama dengan sigma xi kurang N dikali dengan Pi per sigma dikali dengan akar N. Sama dengan ini kita keluarkan 1 per, di sini kan ada 1. Kita keluarkan seper sigma dikali akar N. Jadi 1 per sigma kali akar N dikali dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Sigma xi kurang Pi dari I sama dengan 1 sampai N. Maka MZN T sama dengan M sigma xi kurang Pi dari I sama dengan 1 sampai N dikali dengan T per sigma akar N. Jadi MZNT sama dengan MXI dikurang Pi T per sigma akar N. Jadi MXI kurang Pi T per sigma akar N dipangkatkan N. Jadi MZNT sama dengan MT per sigma kali akar N dipangkatkan N. Berdasarkan yang kita ketahui MT yang ini, maka kita memperoleh 1 ditambah dengan turunan kedua psi per 2 kali T kuadrat per sigma kuadrat N ditambah dengan T kuadrat per sigma kuadrat N dikali dengan sigma kuadrat per 2 dikurang dengan T kuadrat per sigma kuadrat N dikali dengan sigma kuadrat per 2 dipangkatkan N. Sama dengan 1 ditambah dengan M turunan kedua dari si kurang sigma kuadrat per 2 dikali dengan T kuadrat per sigma kuadrat kali dengan N tambah T kuadrat kali sigma kuadrat per 2 kali sigma kuadrat kali N dipangkatkan N, di mana psi kurang dari 0 lebih dari T per sigma akar N. Nah, untuk N lebih dari tak hingga,
T per sigma akar N menuju 0. Maaf, untuk N menuju tak hingga, maka T per sigma akar N menuju 0, C menuju 0, dan M turunan kedua dari C kurang sigma kuadrat menuju 0. Karena turunan kedua karena C sama dengan 0 menuju 0, maka M turunan kedua dari 0 sama dengan sigma kuadrat. Jadi sigma kuadrat dikurangi sigma kuadrat sama dengan 0. Diperoleh M ZNT sama dengan 1 tambah T kuadrat per 2N dipangkatkan N. Ini diperoleh dari hasil ini, operasi ini. Dari hasil operasi ini maka diperoleh 1 tambah T kuadrat per 2N. Maka kita peroleh limit N menuju tak hingga MZNT sama dengan limit N menuju tak hingga 1 tambah T kuadrat per 2 per N pangkatkan N. Ini sama dengan E pangkat T kuadrat per 2. Jadi MGF atau fungsi pembangkit momen distribusi normal baku Z N 0,1. Ini min sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Artinya Zn konvergen T berdistribusi N berdistribusi normal N,1. Sekian, terima kasih, terbukti.